Hai, film ini berkisah tentang seorang profesor kriminologi. Dia sendiri menjadi target ketika dia mencoba untuk membuktikan bahwa murid bintangnya tidak bersalah dalam sebuah kematian. Dan bagaimana kisahnya? Tetap di sini. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang berjalan di tengah malam. Namun tampak dia sedang dibuntuti oleh seseorang yang misterius. Tiba-tiba wanita ini menjadi ketakutan dan histeris saat orang misterius itu mulai mendekatinya. Lalu kita pergi ke 24 jam sebelum kejadian itu terjadi. Di Universitas Los Angeles Junior pada sebuah kelas hukum, seorang profesor kriminologi Nicole Johnson menjelaskan bahwa kriminologi klasik lahir pada masa pencerahan, bertanggung jawab atas seluruh konsep pencegahan kejahatan dengan menerapkan bentuk hukuman yang rasional. Setelah kelas selesai, seorang wanita Laura Wilson menghadapi Nicole dan bertanya tentang ujian semester, namun terhenti ketika temannya Jordan memotong pembicaraannya. Nicole kembali ke rumah memeriksa pesan telepon dari Max, memberitahunya jika bandingnya telah ditolak. Terungkap bahwa Nicole sedang mengupayakan dukungan hukum kepada saudaranya, dan tampak suaminya Nicole, John, sangat prihatin dengan hal itu. Kemudian kita melihat Laura dan Jordan, mereka satu kamar di asrama. Malam itu Laura bersiap-siap akan ke sebuah bar, tapi tampak keduanya memiliki komunikasi yang buruk. Sementara Nicole dan John pergi ke sebuah pertemuan komite, dan mereka bertemu dengan Dr. William dan istrinya Cindy. Sebelum berpisah, Dr. William memberitahu John untuk tetap merawat Nicole karena dia adalah harta yang nyata bagi universitas ini. Kemudian malam itu Laura bersama seorang teman Hadley berada di sebuah bar. Lalu tampak seorang pria muda, Jack, memperhatikan Laura dari jauh dan Laura pergi menemuinya. Keesokan paginya saat Nicole berlari pagi di pantai Malibu, dia memperhatikan para polisi menemukan jenazah wanita di pinggir pantai. Nicole sampai di rumah dan temannya Mira menelpon dan memberitahunya tentang kematian Laura. Nicole sangat terkejut dan Mira memintanya untuk menonton beritanya yang sedang viral di TV. Namun Jordan dituduh sebagai pelaku atas kematian Laura, dan saat ini Jordan ditahan polisi dan seorang detektif polisi, David Walker, menginterogasinya, menuntutnya untuk berbicara yang sebenarnya. Tapi Jordan membantah dan dia telah berkata apa adanya. Keesokan harinya saat Nicole mengajar, David mendatanginya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nicole. Dan setelah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Nicole, Nicole mengungkapkan bahwa Laura melakukan apa yang dia butuhkan untuk bertahan. Sedangkan Jordan lebih jelas kuat dari keduanya untuk menyelesaikan tugasnya, biasanya lebih awal dan unggul dalam ujiannya. Setelah itu Nicole berjalan di sekitar taman dan tidak sengaja bertabrakan dengan Jack. Namun Nicole tidak memiliki rasa curiga terhadap Jack yang tidak dia kenal, di mana Jack adalah orang yang terakhir kali pada malam itu pergi bersama Laura. Keesokannya setelah Jordan menelpon Nicole karena dia ingin berbicara, Nicole pergi menemui Jordan di penjara, dan Nicole bertanya bagaimana dengan pengacaranya. Jordan mengungkapkan bahwa pengacara pikir ini akan menjadi kasus yang sulit dan bahwa ada banyak bukti, dan dia ingin membuat kesepakatan agar Jordan mengatakan yang tidak dia lakukan. Jadi Jordan mencontohinya kalau ini seperti yang biasa Nicole katakan kepada mereka di kelas, tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Jordan juga memberitahu Nicole jika Laura memiliki pengagum yang terobsesi dengannya dan sering mengirim bunga, menulis surat dan memanggilnya sepanjang waktu. Dan Jordan juga mengungkapkan kalau dia hanya percaya pada Nicole untuk membantunya. Walaupun Nicole menyadari kalau dia bukan seorang pengacara dan hanya sebagai profesor hukum, tapi dia menerima di dalam hatinya. Tidak lama kemudian pengacara Jordan datang dan memarahi Nicole dan melarangnya untuk mewawancarai kliennya. Tapi Nicole menjawabnya bahwa dia tidak mewawancarainya dan Jordan hanya ingin seseorang untuk diajak bicara. Dan sebelum Nicole pergi, pengacara itu berkata, mereka yang bisa lakukan, yang tidak bisa ajar. Lalu malamnya Nicole memeriksa status Instagram milik Laura dan menemukan sebuah status yang Laura tulis, "Diam-diam kita bertemu, dalam diam aku berduka, agar hatimu bisa lupa. Rohmu menipu, sekarang setelah kamu lajang, mungkin kita akhirnya bisa bersama." Nicole langsung menyadari jika itu sebuah kesan sebagai indikasi pengagum rahasia. Keesokan harinya di pemakaman Laura, Nicole memperhatikan Jack sedang berdiri di kejauhan, dan Nicole mengambil kamera HP dan memotretnya. Kemudian Nicole pergi ke kantor dan mendapati sebuah surat yang dikirim kepadanya dan mencurigai jika seseorang telah mengikutinya. Nicole pergi bertemu dengan David dan melaporkan apa yang dia temui dan memberikan surat itu kepada David untuk menyelidikinya. Namun David menjadi ragu karena penyelidikan telah mengarah pada Jordan. Nicole kemudian mencoba menyelidiki kasus ini dan dia pergi bertemu dengan Hadley untuk mendapat informasi apakah Hadley memiliki akses untuk Nicole dapati. Namun saat Nicole bertanya pada Hadley tentang siapa pria yang bertengkar dengannya di pemakaman Laura,
Laura. Hadley mengungkapkan bahwa itu adalah Trent, mantan pacar Laura, dan Laura putus dengannya karena Trent juga bersama Jordan. Nicole sangat terkejut. Nicole juga pergi bertemu dengan Trent dan menggali informasi dari dia, tapi sepertinya Trent tidak memiliki akses yang jauh untuk keterlibatannya atas kematian Laura. Nicole pergi menghadapi Jordan, memarahinya karena berbohong dan tidak berkata jujur kepada Nicole atas hubungannya bersama Trent. Suatu malam seseorang memasuki rumah Nicole namun terhenti karena alarmnya berbunyi, tapi kemudian John tiba dan mengagetkan Nicole. Keesokan harinya saat Nicole mengendarai mobil, dia terkejut melihat sebuah mobil mengikutinya dari belakang. Dengan cepat Nicole melaju untuk menghindari pengejaran itu yang hampir saja membuat Nicole celaka, namun membuat dirinya harus cedera tangan. Kemudian Dr. William mendatangi Nicole dan memberitahukan bahwa pengajuan proposalnya diterima, tapi mengingatkan Nicole untuk tidak terlibat dengan Jordan karena universitas telah menangguhkan beasiswanya dan berharap Nicole berhenti untuk mengunjungi Jordan dan fokus kepada kelasnya. Suatu malam John dan Nicole mendapati alarmnya yang tiba-tiba berbunyi. John keluar untuk memeriksa dan mendapati seorang pria yang menutupi wajahnya. John berusaha menjatuhkan pria itu, tapi pria itu berusaha melarikan diri dan meneriaki kalimat bahwa sebaiknya Nicole berhenti bertemu dengan Jordan. Lalu polisi datang memintai keterangan John dan Nicole tentang kejadian itu. Nicole dan Mira kemudian pergi ke bar di mana Laura berada di sana untuk malam terakhirnya. Mereka meminta informasi kepada seorang bartender dan menunjukkan foto yang ada di handphone Nicole, dan sangat jelas pria bartender itu membenarkan pria di foto itu adalah orang yang selalu mengamati Laura di bar, dan mereka menemukan nama lengkapnya adalah Jack Harris. Nicole pergi menghadapi Jack yang sedang berada di kelas, menuntutnya untuk jujur tentang keterlibatannya atas kematian Laura. Jack menolak percakapannya dengan Nicole dan menganggap jika hubungannya dengan Laura hanya sebatas pacar. Jack kemudian berlari meninggalkan Nicole, tapi polisi telah berada di depan dan menangkapnya. Akhirnya polisi mengumumkan bahwa pelaku utama yang sebenarnya telah ditangkap atas kematian Laura dan membebaskan Jordan dari segala tuntutan itu. Tapi kemudian saat Nicole kembali, dia menemukan sebuah amplop berwarna coklat milik Laura yang bertuliskan penting. Lalu saat membukanya dan tertulis, "Aku menemukan ini di meja Jordan." Nicole langsung mengingatkan kembali saat pertama kali film menampilkan Laura di kelas saat akan memberitahunya, namun Jordan menghentikannya. Nicole langsung menyimpulkan jika Jack tidak bersalah dan menelpon polisi, di mana polisi juga telah mengikuti laporan Nicole pada pemeriksaan forensik terkait surat yang pernah dikirim Jack kepada Nicole, dan menelusuri alamat IP kembali ke Jordan yang memalsukan stempel sehingga sepertinya dia telah mengaturnya selama berminggu-minggu. Nicole segera pergi ke asrama untuk menghadapi Jordan dan menuntut Jordan untuk kesalahannya karena terlalu ceroboh untuk merencanakan kejahatannya. Tapi tampak jika Trent ada di sana juga. Lalu polisi tiba-tiba masuk dan menangkap Jordan, dan Trent juga mengakui jika Jordan yang menghabisi Laura. Film berakhir saat para komite universitas mengumumkan keuletan Nicole atas kemampuannya dengan berani mengungkapkan kasus atas kematian Laura. Mereka bersulang untuknya. Nah, bagaimana kisahnya? Saya berharap Anda semua menikmatinya. Terkadang setiap persoalan selalu berada di sekitar kita, dan mungkin kita tidak tahu siapa sebenarnya orang di sekitar kita. Bisa saja mereka memiliki niat buruk maupun baik kepada diri kita. Tapi kita tetap berpegang pada sebuah prinsip bahwa melakukan hal baik adalah jalan yang lurus, yang tidak berbelok walaupun itu dipatahkan oleh iblis. Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol suka untuk membantu kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.